Hyur, wanita itu jatuh ke tangki air dalam kurun waktu 60 detik. Dia harus melepaskan diri dari rantai. Dia menyelesaikan pertunjukannya. Jika tidak, selain terjebak dalam air, dia juga bisa diserbu piranha yang ada di atas tangki air itu. Pertama-tama, wanita itu dengan cepat membuka rantai di satu tangan. Tapi dia tidak bisa bersenang-senang dahulu karena rantai di kakinya tersangkut. Dia pun menunjukkan ekspresi panik. Dia meminta bantuan kepada semua orang. Seorang pria memukul tangki dengan pipa besi, namun tangkinya tidak bisa pecah. Di saat-saat terakhir, wanita itu menarik gelang kaki secara paksa. Namun ketika dia berhasil muncul ke permukaan air, biur, warna darah langsung memenuhi seluruh tangki air itu. Tetapi semua orang mulai tercengang ketika menyadari bahwa wanita itu ternyata berhasil keluar dan muncul di keramaian. Betul, ini adalah pertunjukan sulap, dan pesulap hebat seperti Hanley tidak hanya ada satu, tapi ada 3. Daniel memiliki kehebatan dalam sulap kartu. Dia akan memilih satu gadis cantik saat pertunjukan sulapnya dan membuatnya bahagia dengan menunjukkan keajaiban padanya. Saya penggemar beratmu, saya tahu, tapi Anda telah memukul wajah saya. Tutup pintu itu, gedung apartemen ini sangat jelek. Selain itu, ada Jack si pencuri yang mengandalkan kecepatan tangan dan si master hipnotis Merit. Mereka berempat dipilih secara misterius oleh seseorang. Masing-masing menerima kartu tarot. Hanley mendapatkan kartu bertuliskan High Priestess, kartu Daniel bertuliskan Lovers, milik Jack bertuliskan Dead, dan kartu Merit bertuliskan Hermit. Keempat orang ini mengamati kartunya. Ada sebuah alamat tertulis di sana. Mereka mendatanginya dan mendapati ruangan itu kosong. Hanley memasukkan bunga ke dalam vas. Air di dalam vas itu keluar dan secara otomatis mengalir ke alur di lantai itu. Asap tebal tiba-tiba keluar. Merit memutar bola lampu, membuat sebuah proyektor menyala di dalam ruangan itu. Sebuah hologram diproyeksikan. Mereka berempat tercengang. Siapa yang telah mengumpulkan mereka? Apa tujuannya? Mereka semua sangat bingung. Mereka hanya tahu bahwa apa yang muncul di depan mereka direncanakan dengan sangat luar biasa dan tampak seperti sebuah sihir. Itu adalah pertunjukan. Wow, waktunya berganti menjadi setahun kemudian. 4 orang pesulap yang disponsori oleh seorang pengusaha, Four Horsemen, memulai debutnya di panggung Las Vegas. Mereka akan memulai pertunjukan pertama mereka, dan pertunjukan sulap ini ditakdirkan untuk mengejutkan dunia karena mereka akan merampok sebuah bank di depan ribuan orang secara langsung. Pertama-tama mereka memilih bank mana yang akan dirampok. Mulai lotre acak, mereka memilih seorang penonton. Penonton yang terpilih diundang ke atas panggung. Namun yang mengejutkan adalah pria ini ternyata orang Perancis. Itu artinya pertunjukan sulap akan jauh lebih sulit. Four Horsemen harus merampok seorang pria di Las Vegas. Untuk merampoknya bank di Paris, kemudian pada kepala pria ini dipasangkan helm teleportasi. Lalu Daniel memintanya untuk mengambil kartu secara acak dan mendatanganinya juga. Kemudian Hanley menyebarkan sebuah kain hitam. Alat teleportasi muncul di atas panggung. Pria itu naik ke atasnya. Sekarang sebelum bank buka 10 menit lagi, tidak kesempatan untuk mundur. Teleportasi dimulai dalam hitungan beberapa detik. 1, 2, 3, dan menghilang. Di tengah teriakan bahwa penonton itu menunjukkan bahwa pria itu benar-benar diangkut ke dalam berangkas bank di Paris. Pria itu sangat tercengang karena melihat banyaknya uang di berangkas itu. Daniel memberitahunya untuk menaruh kartu yang baru saja dia tanda tangani itu dan juga tiket pertunjukan malam ini. Ini antara tumpukan uang. Lalu dia diminta untuk menekan tombol di helmnya juga. Seketika angin kencang muncul dari sebuah pipa dan menyedot semua uang itu. Pada detik berikutnya hujan uang terjadi di gedung pertunjukan Las Vegas. Sementara itu di Paris, bank baru saja dibuka. Staf membuka berangkas dan mendapati 3 juta euro di dalamnya telah hilang. Semuanya benar-benar menghilang. Kasus pencurian bank yang begitu besar, pihak bank segera melaporkan pada FBI yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Dylan, seorang agen dengan temperamen yang bagus. Tentu saja Four Horsemen menjadi tersangka utama dalam kasus itu. Tetapi mereka sama sekali tidak takut karena puluhan ribu penonton malam itu dapat memberi mereka ide untuk membuat alibi. Selain itu, jika mereka dihukum, itu akan seperti mengakui bahwa ada keajaiban semacam itu di dunia ini. Jika publik memiliki opini tersebut, polisi pasti malu pada diri mereka sendiri. Penyelidikan itu tidak bisa dilanjutkan, tidak ada cukup bukti. Dylan harus melepaskan mereka semua. Selanjutnya Dylan pergi untuk menginterogasi para pria Prancis itu. Ternyata pada malam pertunjukan dia telah dihipnotis oleh Merit sehingga dia tidak tahu apa-apa. Bahkan hingga saat ini dia masih dalam pengaruh hipnotis. Dylan mulai kehabisan akal. Bersamaan dengan itu sebuah titik terang muncul mendatanginya.
ketika ada seorang pria di kursi penonton yang diam-diam merekam seluruh pertunjukan sulap malam itu. Pria itu mengambil segelas air lalu mengocoknya perlahan. Seketika air itu berubah menjadi anggur merah. Dia bukanlah pesulap karena dia membeli hal itu. Sesaat kemudian dia membuka telapak tangannya. Ternyata ada pewarna merah di sana. Pria ini bernama Thaddeus. Sebelumnya dia adalah seorang pesulap. Namun karena dia merasa bahwa pesulap sulit membuatnya hidup, dia melanggar aturan dengan melakukan pengungkapan trik sulap. Thaddeus pun mengajak Dylan kembali ke gedung pertunjukan untuk mengungkapkan bagaimana Four Horsemen merampok sebuah bank itu dari jarak yang sangat jauh. Pertama dia memakai helm teleportasi kepada Dylan, lalu memintanya berdiri di mesin itu. Setelah itu asisten menekan tombolnya. Seketika Dylan sudah berada di brankas yang sebenarnya hanya berada di bawah panggung itu. Four Horsemen sudah merancang itu semua dan penonton yang tampaknya dipilih secara acak sebenarnya juga bagian dari rencananya. Pria Prancis itu sudah menjadi sasaran sejak awal. Dia telah diambil sebagai target di bawah pengaruh hipnotis dari keempat pesulap itu. Dia datang dari Paris ke Las Vegas lalu duduk di kursi tertentu untuk menonton pertunjukan dan kemudian tanpa menyadarinya menjadi penonton yang beruntung. Lalu bagaimana uang di bank Paris bisa menghilang? Bagian ini agak gila. Saat uang itu diangkut dengan truk, keempat pesulap itu sudah bersembunyi di dalamnya. Lalu mereka menghipnotis pengemudi supaya bisa mengganti uang yang ada di sana dengan uang palsu yang terbuat dari kertas api ajaib dan membakarnya saat diberangkas tanpa meninggalkan bau atau abu. Saat itulah proses perampokan selesai. Tapi ini hanya spekulasinya saja karena dia tidak memiliki bukti nyata. Dylan hanya bisa menunggu Four Horsemen melakukan pertunjukan kedua untuk melihat apakah dia bisa mengungkap trik sulap mereka lagi. Pertunjukan kali ini lebih seru daripada merampok bank dengan teleportasi. Si ahli hipnotis Merit meminta seluruh penonton untuk menulis saldo bank mereka di amplop, kemudian mengangkatnya. Lalu seorang miliarder bernama Arthur diundang ke panggung. Tentu saja amplopnya harus lebih besar karena saldonya banknya mencapai 140 juta dolar. Kemudian Merit meminta penonton untuk menyinari amplop mereka menggunakan senter kecil. Setelah beberapa detik, penonton menyadari bahwa saldo yang mereka tulis di kertas bertambah beberapa digit, entah bagaimana caranya. Dan yang lebih ajaib adalah saldo di cek besar milik Arthur semakin berkurang. Hal itu membuat Arthur sedikit panik karena dia tahu bahwa keajaiban Four Horsemen itu nyata. Benar, bahkan saat ini para pemirsa menerima pesan dari bank mereka bahwa sejumlah saldo telah ditambahkan ke rekening mereka. Ternyata seluruh penonton malam ini telah diasuransikan oleh perusahaan asuransi milik Arthur. Dan setelah pertunjukan itu, Arthur merasa bahwa dirinya telah dirampok karena para penonton mendapatkan kompensasi yang tidak layak mereka dapatkan itu. Padahal itulah tujuan dari acara ini, membantu orang miskin dengan menggerakkan orang kaya. Untuk menyelesaikan pertunjukan ini, Four Horsemen bersiap untuk keluar dari panggung. Saat itu juga Dylan bergegas ke panggung untuk menangkap mereka. Tapi tiba-tiba beberapa penonton melompat ke arahnya karena sebelum pertunjukan mereka telah dihipnotis oleh Merit. Setiap kali mereka mendengar kata jangan bergerak, mereka akan melakukan tindakan tertentu. Dylan yang kini ditindih beberapa orang hanya bisa melihat keempat pesulap itu pergi. Tidak lama setelah itu, dia menyadari bahwa ponselnya telah ditanami sebuah chip. Tidak heran bahwa Four Horsemen mengetahui seluruh operasi FBI. Tetapi kini polisi telah melakukan penyelidikan sehingga mereka menemukan kediaman Four Horsemen. Di sisi lain, keempat pesulap itu tahu bahwa mereka telah ketahuan. Dengan segera mereka mengemasi barang-barang dan pergi meninggalkan tempat itu. Namun Jack tinggal lebih lama untuk menghancurkan bukti. Tapi tidak lama dia menyadari bahwa Dylan sudah ada di sana dengan pistol di tangannya. Dylan masuk ke kamar. Benarkah Jack menggunakan setumpuk kartu untuk mengelabui Dylan dan mempermainkannya seolah kartu itu adalah pisau terbang yang dilempar satu persatu ke arah Dylan secara berlawanan. Pesulap satu ini memang berbeda. Dalam menghadapi seorang agen FBI, dia tidak panik. Pertama dia menyerang dengan bola api, kemudian dia bersembunyi di balik tirai dan menghilang. Tetapi bala bantuan semakin dekat, Jack mengambil borgol Dylan dan memborgolnya bersama dengan kursi. Kemudian dia mengambil walkie-talkie miliknya. Kamu pengacau kecil, apa yang kamu rencanakan? Nomor 6 pergi ke arah jam 7. Dimengerti, pergi ke arah jam 7. Ayo, dengan tipuan itu seluruh agen FBI bergerak ke arah yang salah. Jack mengambil kesempatan untuk keluar melalui pintu, lalu melompat ke lorong pembuangan sampah dan sampai di jalan utama tanpa halangan. Membereskan dua agen FBI, mengambil mobil mereka lalu pergi. Untuk menangkap Jack, Dylan mengejarnya, bahkan mengirim helikopter untuk membantunya. Di bawah tekanan dari banyak pihak, Jack mengalami kecelakaan mobil.
Mobilnya berguling beberapa kali di jembatan. Dylan mencoba menyelamatkannya, tapi waktu tidak memungkinkan. Pada akhirnya hanya beberapa halaman informasi yang diselamatkannya, dan dengan satu ledakan Jack terkubur dalam api. Melalui informasi di halaman itu, FBI mengetahui target Four Horsemen berikutnya adalah gudang penyimpanan sebuah berangkas berisi uang 500 juta dolar. Setelah mengetahui itu, semua agen FBI bergegas ke gudang itu untuk bergerak lebih cepat dibanding mereka. Tapi saat pintu dibuka, berangkas dalam gudang sudah menghilang dan salah satu agen terhipnotis. Perintah untuk mencari berangkas diberikan. Semua petugas polisi dikerahkan dan akhirnya mereka berhasil menghentikan truk pengangkut tepat pada waktunya. Namun kali ini polisi berencana untuk membiarkan truk itu pergi dengan masuk untuk mengetahui jejak Four Horsemen. Tapi ketika rencana itu dijalankan, orang yang muncul dari dalam truk adalah Thaddeus. Dylan pun kebingungan karena hal itu hingga dia menuduh Thaddeus sebagai anggota kelima dari Four Horsemen. Thaddeus tidak bisa berkata apa-apa dan hanya memberi saran kepada mereka untuk membuka berangkasnya lebih dulu. Seorang agen maju untuk membuka berangkas itu, namun kuncinya lepas begitu diputar dan malah mengeluarkan bendera panjang berwarna-warni. Tidak ada uang di sana, berangkas itu hanya berisi balon dan Dylan terjebak lagi. Semuanya sudah diatur sebelum penyelidikan yang dilakukan oleh Dylan. Faktanya berangkas itu belum tersentuh sama sekali karena para pesulap menggunakan cermin untuk menyembunyikan berangkas itu seperti mereka menyembunyikan seekor kelinci dalam pertunjukan. Mereka memasang cermin raksasa itu di gudang untuk menyembunyikan berangkas. Ketika semua orang sudah pergi dari sana, mereka memecahkan cermin itu sehingga berangkas yang sebenarnya kini ada di depan mereka. Sekarang adalah waktunya untuk membuka berangkas dan mendapatkan uang. Tidak peduli seberapa besar kebisingan yang dibuatnya, tidak akan ada yang dapat mendengarnya. Dan orang yang kembali untuk melihatnya, dia tidak mati saat kecelakaan karena kartu tarot yang dia dapatkan. Dit mewakili identitas sebagai dewa kematian. Jadi saat di jembatan, Four Horsemen bekerja sama untuk mengelabui polisi, menggunakan jalan buntu visual dan mengontrol sebuah mobil untuk menabrak tepi jalan agar polisi berpikir Jack adalah orang yang meninggal dalam kecelakaan itu. Tidak hanya mobil, bahkan mayat itu hanyalah hasil tipuan. Sementara itu di sebuah gedung dengan sinar cahaya yang megah, 3 orang pesulap berdiri di atasnya untuk menampilkan pertunjukan terakhir mereka. Dylan memimpin tim untuk menangkap mereka, namun tertangkap hanyalah sebuah manekin dan 3 pesulap yang sebenarnya berada di atap gedung lainnya. Setelah salam singkat, mereka melompat dari atap gedung dan berubah menjadi lembaran uang yang berterbangan di langit. Akhirnya yang sempurna, tetapi pada saat itu Dylan menemukan bahwa yang jatuh hanyalah uang palsu dengan wajah keempat pesulap itu. Jadi di manakah 500 juta dolar yang asli? Kemana perginya semua uang itu? Tadi membuka mobilnya dan ternyata uang itu di dalam mobil Thaddeus. Dan polisi pun datang menyergap Thaddeus. Anda ditahan, angkat tangan sekarang. Thaddeus menjadi kambing hitam dari semua permainan ini. Karena itu kini dia mendekam di penjara. Saat berhadapan dengan Dylan, dia menolak untuk mengakui bahwa dia adalah dalang di balik perampokan itu. Tapi jika bukan dia, siapa lagi yang bisa? Thaddeus terus berbicara tentang semua jenis sepiku. Namun tiba-tiba dia seperti menyadari sesuatu. Kemudian dia berbalik dan melihat Dylan yang baru saja berada di sel menghilang begitu saja. Ya betul, Dylan adalah dalang di balik semua ini. Dialah pria misterius itu yang mengumpulkan para pesulap, dan alasannya melakukan semua ini adalah balas dendam atas kematian ayahnya. Dahulu ayah Dylan adalah seorang pesulap terkenal, tapi karena Thaddeus mengungkap trik sulapnya, ayah Dylan terpaksa mengambil risiko untuk mencoba trik sulap lainnya, dan hal itu menyebabkan ayah Dylan kehilangan nyawanya. Para korban dari ketiga pihak itu yaitu Bang Paris, Arthur sang miliarder, dan Thaddeus adalah pihak-pihak bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Semua ini dimulai dari pengalaman hidup Dylan yang tragis. Dia bahkan menghabiskan waktu puluhan tahun untuk membuat 3 pertunjukan sulap yang rumit agar mereka semua membayar harganya. Di akhir cerita, Dylan mengumpulkan para pesulap di taman hiburan yang mengumumkan bahwa mereka telah lulus ujian dan resmi menjadi anggota organisasi sihir kuno. Selamat datang di DIY. Film yang luar biasa ini telah menggabungkan sulap dan aksi perampokan bank. Sebuah organisasi sihir bernama DIY yang muncul di akhir film dikatakan sebagai sebuah organisasi misterius di Mesir kuno yang para anggotanya melatih tangan mereka untuk mencuri makanan dari Firaun dan membantu yang tidak bersalah. Sedangkan nama The Four Horsemen didapat dari kitab Wahyu yang menyebutkan tentang 4 roh penunggang kuda mewakili kematian, kebenaran, kemanusiaan, dan kebohongan.
Mereka bertanggung jawab untuk menilai kejahatan dunia. Informasi lainnya dari film ini perlu disebutkan bahwa kebanyakan trik sulap dalam film dilakukan oleh aktor itu sendiri. Tidak ada pesulap profesional atau trik kamera yang digunakan untuk adegan sulapnya. Meskipun sebagian besar plotnya dan jauh dari sulap itu sendiri, film ini tetap menyajikan efek yang memanjakan mata. Dari alur cerita dan aksi di dalamnya, semuanya nampak seperti keajaiban yang nyata. Sekian ulasan kali ini. Jika Anda menyukai ulasan ini, jangan lupa berikan like, follow, dan subscribe. Dan jika Anda ingin ulasan film lainnya, Anda bisa follow saya dan memberitahu saya melalui kolom komentar. Semoga bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman semua. Saya Lanang Jagat, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.